Oke, sahabat-sahabat YouTube semuanya, serba bisa di kelapa sawit. Sekarang lagi penjemputan buah kelapa sawit yang panennya matah, nggak masak, kurang matang. Kayak gini panennya sahabat-sahabat YouTube. Belum masak lagi, belum merah. Jadi pohon-pohon kelapa sawit itu akan rusak, akan tumbuh rusak sama pemanennya. Jadi walaupun bagus kebun kita, makalah hasil kebun kita itu akan jelek apabila tukang panennya sering bikin kayak gini. Lihat sahabat-sahabat YouTube, kalau nggak percaya kayak ginilah panennya. Ini kayak gini sahabat YouTube. Ini buah lagi mata lagi, udah diturun sama pemanen, masih mata. Jadi kayak gini masih mata, masih muda lagi, udah dipanen sama dia. Jadi hasil kebun kita ini akan jelek apabila tukang panennya jahil kayak gini. Jadi tukang panen ini kalau nggak bagus hasil kerjanya, ya kayak inilah kebun nanti hancur. Ini belum masak lagi. Jadi masaknya belum sempurna. Belum sempurna masaknya udah dipanen sama dia. Jadi kalau mau buah kelapa sawit ini kalau belum masak lagi, kalau dipanen nanti akan rusak pohonnya. Walaupun sebagus apapun pohonnya, tetap akan rusak. Pohon kelapa sawit ini bukan jelek tapi bagus, tapi tukang panennya yang jelek. Ini hasilnya, mata-mata buahnya. Kayak ini. Kayak ini mengkal lagi, masih hitam dia kan, masih mengkal. Udah dijemput sama tukang pemanen. Jadi kebun ini lama kelamaan nanti nggak ada buahnya. Percuma aja kita mupuk kalau tukang panennya kayak gini kan. Oke sahabat YouTube, kalau tukang panennya kurang bagus kerjanya, kebunnya bagus, buahnya melimpah, maka hasil kebun ini tak akan bagus. Kenapa? Hasil panen itu apabila kalau pemanennya bagus, maka hasilnya akan bagus kebunnya. Lama kelamaan nanti pohon ini rusak. Sebagus-bagus apapun pohon kelapa sawit kita, kalau tidak dibaguskin sama tukang pemanen, makalah tukang panen itulah akan menghancurkan kebun ini. Kayak gini, seperti ini kan. Ini buahnya masih mengkal lagi, muda lagi buahnya, udah dipanen sama dia kan. Jadi buah-buah kayak gini ini belum matang, belum masak lagi, udah dipanen tukang panen kan. Jadi sebagus-bagus apapun kebun kelapa sawit kita, tukang panennya kayak gini, di pabrik nanti ini nggak diterima, nanti nggak diterima di pabrik lagi kan. Kebun kita hancur, makalah pemanen itu yang menghancurkan kebun kelapa sawit kita. Jadi kalau kerjanya kurang bagus tukang panennya, makalah hancurlah kebunnya dia. Kalau kebun ini bukan tidak terawat sahabat-sahabat YouTube. Kalau buahnya banyak nih, ini buahnya bukan sedikit, buahnya banyak buahnya, tapi pemanennya yang tak bagus. Kalau sahabat YouTube nggak percaya, buahnya banyak ini. Kan buah tuh, ngeliling tuh buah, ini buah. Buah nih, di buahnya banyak. Tapi hasil panennya kayak gini, hasil panennya nggak bagus. Kayak gini hasil panennya. Ini buah masih mata lagi, belum masak lagi, udah dipanen sama tukang panennya kan, maka kebun itu akan hancur. Lama-lama kelamaan nanti kebun ini nggak mau masak dia lagi, kan. Jadi dia manen lagi mata lagi kan, nggak ada masaknya lagi nanti. Jadi masaknya kayak gini bilangnya kan, masak kelapa sawit bukan kayak ini.
Ini satu. Ini masih mata lagi. Udah dipanen sama dia kan. Kayak ini. Masih hijau lagi, udah dipanen. Jadi tukang panen ini akan menghancurkan kebun kita. Apabila tukang panennya kayak gini, ya hancurlah kebun kita kan. Masa buah mata aja dipanen sama dia kan. Jadi kayak inilah tutorialnya pemanen yang nakal kayak inilah, jahat namanya nih. Jadi cari tukang panen tuh kedapat mungkin cari yang bagus, tingkah lakunya, akhlak orangnya kayak itu kan. Kalau kayak ini tukang panennya, ini bukan tukang panen ini. Gitu sahabat YouTube. Jadi apabila sahabat YouTube punya kebun kelapa sawit yang bagus, nanti kalau tukang panennya kurang bagus, nggak usah tukang panen itu dipakai. Cari tukang panen yang lebih bagus. Cari buahnya yang masak. Apabila kebun kelapa sawit ini tidak kita tepat waktu pemanenannya, tidak masak, makalah akhirnya kebun ini akan mata lah panennya terus. Bilangnya masaknya kayak ini. Ini udah masak gelangnya. Ini masih mengkal lagi nih. Masih mengkal. Belum masak ini lagi. Kenapa? Dia kalau terlampau cepat ambilan buah kelapa sawit ini, lama kelamaan buahnya akan kecil. Tidak akan tumbuh biji besar. Akan kecil tambah kecil lagi buahnya. Maka dia akan menguning kayak gini. Nggak masak dia, mengkal lagi, udah bilangnya masak kan. Jadi cari tukang panen itu harus yang bagus. Begitulah video-video pendek sebagai serba bisa di kelapa sawit, untuk mengingatin siapa yang punya kebun kelapa sawit tukang panennya kurang bagus. Kayak ini hasilnya. Jadi cari tukang panen itu yang bagus. Oke sahabat YouTube, ikuti video-video serba bisa di kelapa sawit. Jangan lupa like, subscribe, komen sahabat YouTube.